Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update sebuah project airdrop yang telah secara resmi ditutup alias scam. Jadi nama projectnya adalah Energy Labs. Dan sekitar 4 hari yang lalu, gua sudah membahas secara lengkap tentang panduan bagaimana langkah demi langkah dalam mengerjakan event airdrop testnet dari project Energy Labs. Namun ternyata setelah 3 hari berjalan, seorang CEO dari project Energy Labs memberikan pengumuman secara terbuka atas penutupan project Energy Labs, dikarenakan adanya tindakan penipuan yang dilakukan oleh tim mereka. Sebelumnya gue reminder kembali dan gue sering mengingatkan berkali-kali, jika teman-teman seorang airdrop hunter, gue harap pisahkan wallet kalian antara wallet testnet dengan wallet retro. Tujuannya untuk mencegah aset tetap aman daripada harus memitigasi resiko. Karena airdrop testnet jauh lebih rentan dibandingkan dengan airdrop retro. Dan gua turut berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan dengan kasus penipuan ini, baik di dalam grup Telegram maupun di YouTube. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika terjadi kasus seperti ini? Jadi yang perlu kita lakukan adalah mengamankan wallet yang tertaut dan juga social account. Dan dalam video ini, gue akan buatkan tutorial bagaimana cara melakukan revoke wallet dan juga social account. Jadi silahkan kalian tonton video ini sampai selesai. Pertama kita akan bahas bagaimana cara melakukan revoke wallet. Dan di sini gue akan menggunakan salah satu tools ataupun platform Revokez. Dan mungkin sebelumnya gue akan bahas secara singkat apa manfaat revoke wallet. Jadi revoke merupakan suatu pencabutan persetujuan yang tidak lagi kalian gunakan guna mencegah akses yang tidak kalian inginkan ke dalam aset kalian. Dan hal ini dapat mengurangi resiko kehilangan aset akibat peretasan ataupun eksploitasi. Dan juga dapat membantu mengurangi akibat penipuan phishing, drain, dan dusting attack. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang manfaat revoke wallet. Dan gua sarankan kalian bisa melakukan revoke wallet secara berkala. Kalian bisa melakukan revoke seminggu sekali, 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, bahkan 1 bulan sekali. Karena tujuannya agar wallet Web3 yang kalian gunakan tetap aman. Dan gua sendiri rutin melakukan revoke wallet setiap 1 minggu sekali. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. So, di sini juga ada sebuah panduan how to you revoke your approvals. Jadi pertama, silahkan kalian connect wallet. Kedua, silahkan kalian inspect. Dan yang terakhir, kalian revoke. Dan di sini juga sudah dijelaskan why you should use Revokez. Jadi mengapa Anda harus menggunakan Revokez? Pertama, use Revokez periodically atau kalian bisa menggunakan Revokez secara berkala. Kemudian di poin yang kedua, use Revokez after getting scam. Jadi kalian juga bisa menggunakan Revokez setelah terjadi penipuan ataupun scammer. Dan yang terakhir, use the Revokez browser extension. Nah, jadi platform Revokez ataupun tools Revokez juga bisa kalian gunakan dan juga kalian install di dalam Google Chrome extension. Dan dengan kalian menggunakan platform Revokez, maka setiap website yang kalian akses akan terdeteksi dari sisi keamanan. Dan itu cukup membantu jika kalian seorang airdrop hunter. Berikutnya kita akan mulai untuk melakukan revoke wallet. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Oke, di sini kita klik get started. Berikutnya silahkan kalian klik connect wallet. Dan silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang kalian gunakan. Di sini tersedia beberapa jenis wallet seperti MetaMask, Backpack, Kepler, Zerion, dan lain sebagainya. Dan di sini gue akan mengoneksikan dengan Coinbase Wallet. Oke, gue pilih wallet Coinbase. Kemudian kita connect for wallet. Nah, jadi setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, maka kalian akan didirect ke dalam halaman seperti ini. Dan berhubung sebelumnya gue sudah melakukan revoke, jadi di sini tidak ditemukan data apapun, baik domain, website, dan juga token-token yang terdeteksi berbahaya. Namun jika wallet kalian sebelumnya pernah melakukan interaksi dengan beberapa domain, website, dan juga token-token bahkan terdeteksi berbahaya, maka nanti data-data tersebut akan tersedia di dalam halaman Revokez. Dan kalian juga bisa melakukan filter sesuai dengan keinginan kalian. Jadi silahkan kalian klik panah ke bawah. Semisal kalian ingin mendeteksi aset yang berbahaya, jadi silahkan kalian klik value at risk. Kemudian kalian juga bisa memfilter. Di sini kalian bisa mendeteksi dengan berbagai jenis transaksi, seperti transaksi token, NFT, zero, non-zero, unlimited, dan lain sebagainya.
Dan jika wallet kalian pernah melakukan interaksi dengan suatu website, domain, bahkan token-token yang berbahaya, nanti data-data tersebut akan tersedia di halaman seperti ini. Ketika ada suatu domain ataupun website dan juga token yang terdeteksi berbahaya, jadi silahkan kalian revoke. Dan cara melakukan revoke-nya, silahkan kalian klik menu revoke di sini, kemudian silahkan kalian confirm for wallet. Dan pastikan kalian memiliki aset untuk membayar biaya gas. Dan pembayaran biaya gas bergantung pada domain, website, dan juga token yang sebelumnya kalian transaksikan. Jika domain, website, dan juga token yang kalian transaksikan sebelumnya berada di dalam jaringan Ethereum, maka kalian perlu membayar biaya jaringan di dalam jaringan Ethereum. Dan jika sebelumnya kalian melakukan interaksi dengan domain, website, dan juga token di dalam jaringan BNB, jadi kalian juga bisa melakukan pembayaran biaya gas di dalam jaringan BNB. Namun dalam pembayaran biaya gas tidak terlalu besar, mungkin kalian bisa menyiapkan sekitar $3 hingga $5. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara melakukan revoke wallet di dalam platform Revokez. Dan seandainya kalian belum mengerti bagaimana cara melakukan revoke wallet menggunakan platform Revokez, kalian juga bisa melakukan revoke menggunakan platform DeFi. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Namun untuk cara menggunakan platform DeFi, pertama kalian wajib melakukan registrasi. Jadi seperti meng-create username, create password, confirm password, submit email, dan lain sebagainya. Setelah kalian berhasil melakukan registrasi, silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang akan kalian revoke. Dan setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, di sini ada beberapa tools yang bisa kalian akses. Seperti fitur home, address book, crypto market, DeFi token, quest, dan lain sebagainya. Namun untuk cara melakukan revoke wallet, silahkan kalian klik fitur seal. Nah, jadi di dalam fitur seal ini, kalian bisa melihat tingkat kesehatan wallet kalian. Jika keterangannya no risk, apalagi dengan skor 100%, artinya wallet yang kalian gunakan tidak terdeteksi berbahaya. Namun sebaliknya, jika keterangannya high risk, bahkan skornya di bawah 100%, artinya wallet yang kalian gunakan tidak sehat. Dan satu-satunya cara untuk menyehatkan wallet yang kalian gunakan adalah dengan cara merevoke wallet. Intinya cara melakukan revoke wallet tetap sama baik kalian menggunakan platform DeFi dan juga Revokez. Berikutnya kita masuk ke tahap yang kedua dalam melakukan revoke social account. Semisal kalian ingin merevoke beberapa domain ataupun website di dalam akun Twitter kalian, jadi pertama silahkan kalian masuk ke dalam akun Twitter kalian. Setelah kalian masuk ke dalam akun Twitter kalian, berikutnya silahkan kalian klik fitur lainnya. Lalu silahkan kalian klik fitur pengaturan dan juga privacy. Kemudian silahkan kalian klik fitur keamanan dan akses akun. Berikutnya silahkan kalian klik fitur aplikasi dan juga sesi. Lalu silahkan kalian klik fitur aplikasi yang terhubung. Dan disinilah kalian bisa melihat beberapa aplikasi ataupun website yang telah terhubung dengan akun Twitter kalian. Jika sebelumnya kalian mengoneksikan akun Twitter kalian di dalam platform Energy Labs, jadi silahkan kalian cari, kemudian kalian revoke. Dan berhubung sebelumnya, gue sudah melakukan revoke akun Twitter di dalam platform Energy Labs. Namun gue akan mencontohkan bagaimana cara melakukan revoke social account. Misalnya Swanchain, jadi silahkan kalian klik project tersebut. Kemudian silahkan kalian klik cabut izin aplikasi. Nah, dengan kalian mencabut izin aplikasi, maka akun Twitter kalian akan secara otomatis tidak tertaut dengan project tersebut. Jadi lebih kurangnya seperti itu cara melakukan revoke akun Twitter. Kemudian silahkan kalian back. Nah, jadi di sini kalian tidak akan lagi menemukan dari salah satu project yang sebelumnya sudah kalian revoke. Kemudian yang terakhir, gue akan contohkan bagaimana cara melakukan revoke akun Discord. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam akun Discord kalian. Berikutnya silahkan kalian klik fitur setting. Nah, jadi di dalam fitur setting ini tersedia beberapa fitur seperti My Account, Profile, Content and Social, Data Privacy, dan lain sebagainya. Namun untuk cara melakukan revoke, silahkan kalian klik fitur Authorize App. Dan cara melakukan revoke akun Discord, silahkan kalian tentukan project yang akan kalian revoke. Semisal di sini, gue akan melakukan revoke dari project Evermoon, jadi kita klik The Authorize. Kemudian kita klik again The Authorize. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah cara melakukan revoke akun Discord.
Oke, mungkin itu aja tutorial yang bisa gua sampaikan dalam melakukan revoke wallet dan juga revoke social account. Jadi intinya, gua bukan hanya memberikan informasi tentang garapan-garapan airdrop, tetapi gua juga memberikan sebuah informasi tentang cara mengamankan aset dan juga social account kalian. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.